Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya menerima sebuah chat dari seorang wanita yang tidak ingin disebutkan namanya. Wanita ini berkeluh kesah kepada saya, curhat tentang tubuhnya yang terus bertambah gemuk. Wanita ini sudah berusaha melakukan diet. Jadi dengan diet, saya tidak tahu metode apa yang dilakukannya. 2 bulan berhasil katanya, tapi setelah itu justru keinginan makan dan gemilnya bertumbuh sehingga sekarang menjadi masalah bagi dirinya. Dulu ada istilah gemuk itu makmur ya. Tapi sekarang ternyata gemuk atau dikenal dengan obesitas adalah penyakit. Nah, wanita ini ingin mendapatkan motivasi dari saya bagaimana mengendalikan tubuhnya atau menurunkan berat badannya. Oke? Gini. Sahabat Rudy Hernanda Channel, sesungguhnya pola makan dan pola pikir itu membentuk karakter kita. Jadi saya katakan, orang katakan sudah berusaha diet, sudah berusaha mengurangi berat badan, dia menginginkan kurus, makannya sudah berusaha dia jaga, namun dia lupa pikirannya nggak diperbaiki. Artinya apa? Sugesti yang masuk dalam pikiran kita itu membentuk bagaimana pola pikir kita dan bagaimana pola makan kita. Nah, sugesti yang pertama sekali yang memengaruhi kita sehingga kita menjadi banyak makan adalah sebuah kata nikmat. Kita selalu makan, wah nikmat sekali ya. Kalau kita tidak merasakan nikmatnya, kita tidak akan makan banyak atau tidak akan tambah. Tapi kalau kita sudah merasakan nikmat dari makanan itu, maka kita bisa nambah berkali-kali. Artinya apa? Pola pikir Anda yang harus bisa melihat definisi nikmat. Kalau definisi nikmat menurut Anda adalah kepuasan, maka Anda akan berhenti setelah Anda mencapai puas itu. Tapi kalau kata nikmat definisinya adalah kebutuhan, maka Anda bisa berhenti kapanpun memakan atau tidak memakan makanan itu. Contoh, Anda makan 5 batang coklat. Kenapa Anda makan sampai 5 batang coklat? Baru berhenti karena Anda merasakan kepuasannya setelah Anda di batang yang kelima. Tapi ada orang yang sudah berhenti walaupun dia makan 1 batang atau hanya 1 potek. Artinya, kenapa 1 potek ini dia berhenti dan kenapa yang ini 5 batang baru berhenti? Nah, sahabat, sugesti Anda tentang nikmat itu yang harus diperbaiki. Jadi, mulai saat ini dan seterusnya, definisi nikmat bukan pada kepuasan, tapi kebutuhan. Maka, katakan kepada diri Anda bahwa mulai saat ini dan seterusnya, nikmat makan coklat 1 potek atau 2 potek saja, itu sama dengan nikmatnya 5 batang. Tapi, apakah cukup hanya mengatakan itu? Tidak. Itu harus masuk ke dalam alam bawah sadar Anda dan Anda harus bentuk dia menjadi sebuah sugesti. Sugestikan diri Anda bahwa Anda hanya butuh merasakan coklat 2 potek dan nikmatnya sama dengan 5 batang. Nah sahabat, sekarang bayangkan, jadikan nyata dalam pikiran Anda. Di depan Anda ada sebuah meja, terhidang makanan yang Anda makan selama ini yang membuat tubuh Anda menjadi gemuk. Lihat satu persatu makanan itu, ataupun minuman itu. Dan lihat, inilah makanan dan minuman yang membuat Anda gemuk. Apakah ini yang Anda sebut nikmat? Padahal Anda menderita gara-gara memakan makanan ini.
Nah, sekarang katakan dalam hati Anda, ini makanan yang membuat racun bagi tubuhku. Ini makanan yang membuat racun bagi tubuhku. Sekarang, buang semua makanan atas meja itu, jatuhkan. Dan ganti sekarang di atas meja itu, bayangkan ada sayuran. Bayangkan ada buah-buahan dan minuman-minuman yang menyehatkan. Dan lihat, ini sebenarnya yang Anda butuhkan. Jadi, mulai saat ini dan seterusnya, Anda membutuhkan sayuran, buahan, dan minuman yang menyehatkan. Bukan makanan yang sebelumnya yang membuat tubuh Anda menjadi gemuk. Putuskan sekarang, nikmat adalah sehat. Katakan dalam hati Anda, aku benci dengan gemuk. Maka aku tinggalkan semua makanan yang menyebabkan aku gemuk. Aku butuh makanan yang menyehatkan. Fokuskan pikiran Anda, katakan, aku pribadi yang sehat, maka aku butuh makanan yang sehat. Aku pribadi yang sehat, maka aku butuh makanan yang sehat. Lakukan ini, berikan sugesti ini terus-menerus kepada diri Anda. Pertanyaannya, apakah berapa lama kita dapat melakukan ini sehingga tubuh kita bereaksi? Tergantung. Sugesti sama seperti kita mandi. Mandi pagi, kemudian mandi sore, besok pagi mandi lagi. Kenapa? Karena kita butuh bersih. Maka sugesti juga seperti itu. Sugestikan diri Anda terus-menerus yang positif. Maka tubuh Anda akan bereaksi yang positif. Apa itu yang positif? Makanan yang sehat. Begitu Anda melihat makanan yang sehari-hari Anda makan, yang membuat tubuh Anda gemuk, katakan, ini racun untuk tubuhku. Aku membenci racun ini. Ini racun untuk tubuhku, aku membenci racun ini. Ketika Anda menemukan sayuran, katakan, ini makanan yang sehat. Aku butuh makanan ini. Ketika lihat buah-buahan, katakan, ini buah-buahan untuk kesehatan. Aku butuh buah-buahan ini. Ada air putih, ada air yang menyehatkan, katakan, ini air yang menyehatkan. Aku butuh air ini. Lakukan itu terus-menerus. Abaikan semua sugesti-sugesti negatif. Ada orang yang mengatakan, wah kalau saya lagi marah, saya makan. Kalau saya lagi sedih, saya makan. Itu sugesti yang ditanam ke dalam diri. Mulai saat ini dan seterusnya, ketika Anda marah, ketika Anda sedih, ataupun ketika Anda bahagia, bukan makan pilihannya, tapi Anda melampiaskannya kepada hal-hal yang positif. Kalaupun Anda memindahkannya kepada makanan, maka pindahkanlah kepada makanan yang sehat. Kepada sayuran, buahan, dan air-air yang sehat tadi. Latihan terus-menerus, sehingga Anda berhasil. Kapan berhasilnya? Tergantung keseriusan Anda, kapan Anda memulainya, dan bagaimana perjuangan menundukkan diri Anda. Lihat, ada hasilnya. Apakah berat? Saya katakan tidak berat. Sama seperti ketika Anda membuat tubuh Anda gemuk, Anda menikmatinya, maka ketika Anda mengembalikan tubuh Anda pun harus menikmati. Oke, itu dari saya tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.